Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya membahas buku Aku dan Bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas bab 6 yang berjudul Wisma As-Sunnah. Sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwasannya di Wisma Al-Qudwah itu saya cuma kos setahun ya, tahun ajaran 98-99. Kemudian saya pindah ke kosan yang baru, nama kosannya Wisma As-Sunnah. Tapi di akhir-akhir saya kos di Wisma Al-Qudwah itu saya sudah mengenal kajian kitab ya. Jadi waktu itu ada beberapa orang kawan saya yang tinggal di Wisma Al-Qudwah. Itu setiap hari Ahad dia rutin ya mengikuti pengajian keislaman di sebuah daerah namanya Cimanggu ya, Cimanggu di sebuah daerah di Bogor. Untuk ke sana itu kalau dari kosan itu 2 kali naik angkot ya, lumayan jauh. Nah, mereka rutin setiap hari Ahad pergi ke sana, dan di sana itu ada sebuah masjid yang di situ ada pengajian kitabnya. Pengajian kitab maksudnya di sini ustadz itu membahas kitab-kitab para ulama ya, seperti misalnya kitab Bulughul Maram, kitab Arba'in An-Nawawiyah ya, kitabnya masih berbahasa Arab ya. Jadi ustadznya membacakan kitab yang masih berbahasa Arab, bahasa Arab gundul ya biasanya, dibacain, kemudian beliau nerjemahin, kemudian beliau menjelaskan sesuai dengan penjelasan para ulama yang menjelaskan kitab itu ya. Jadi beliau sering menyampaikan dalil ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, kemudian Rasulullah bersabda begini, kemudian ulama menjelaskan demikian. Jadi beliau ya membahas kitab para ulama ya, dan menjelaskannya sesuai dengan penjelasan para ulama juga gitu. Jadi waktu itu beberapa orang kawan saya rutin ngaji di sana, dan saya waktu itu lupa ya apakah karena diajak atau memang keinginan saya sendiri ya, karena memang Sabtu Ahad waktu itu kan di IPB libur. Jadi kalau libur ya udah, kalau saya nggak ke Jakarta, pulang ke Jakarta ya biasanya di kosan aja, udah tidur, makan, waktunya sholat ya ke masjid, nah gitu aja. Nah, tapi intinya waktu itu saya kemudian coba ikut, dan memang agak beda ya di sana itu pengajiannya, beda dengan apa yang selama ini saya ikuti ya. Pengajian-pengajian yang selama ini saya ikuti di Jakarta ya, secara umum kan ya sama seperti khutbah Jumat gitu. Jadi ustadznya menyampaikan apa yang beliau pahami, kadang kebanyakan apa dari beliaunya gitu. Jadi jarang ya saya mengikuti pengajian seperti ini, ngaji kitabnya, ada kitabnya, kitab panduannya, kemudian dibacakan, diterjemahkan, kemudian dijelaskan sesuai dengan penjelasan yang ilmiah ya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Misalnya menjelaskan suatu pembahasan, dalilnya dari Al-Quran ini, kemudian dari hadis ini seperti ini, kemudian para ulama menjelaskan demikian dan demikian ya. Ngaji kitabnya seperti itu. Nah, dari situlah kemudian dari beberapa kali ikut pengajian saya mulai paham ya bahwasannya ketika kita memahami agama itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa seenaknya ya, nggak bisa ikut-ikutan aja gitu. Tapi kita harus memahami agama ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Jadi kita harus memahami Al-Quran berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga kita harus memahaminya sesuai dengan pemahaman orang-orang yang memang memahami Quran dan Sunnah, yaitu para sahabat Nabi kan, karena mereka itu kan langsung ya di bawah bimbingan Rasul ya, mereka langsung menjalankan Al-Quran, Sunnah sesuai dengan bimbingan Rasul kan. Kalau keliru, Rasulullah menjelaskan kekeliruannya. Jadi mereka yang paling paham Al-Quran dan Sunnah, para sahabat Nabi. Makanya dalam beragama Islam ini ya kita nggak boleh ikut-ikutan atau sesuai dengan perasaan yang enaknya begini, enggak. Tapi kita harus mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu yang saya dapat dari pengajian itu. Nah, dari pengajian itulah kemudian juga saya mulai mengetahui betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Karena kalau kita bisa bahasa Arab, nanti kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab langsung gitu. Bisa mengkaji kitab-kitab para ulama. Makanya kemudian mulai tumbuh tuh ya kecintaan saya kepada
bahasa Arab. Dan dari situ juga saya mulai ya semangat untuk membaca buku-buku keislaman. Saya sering datang ke toko buku Islam. Ya dulu di kampus IPB Dramaga ada toko buku Islam namanya toko buku Al Amin. Ya di situ jadi saya sering main ke situ gitu. Kemudian membeli beberapa buku keislaman dan mulai rajin baca-baca buku keislaman. Jadi intinya dari situlah mulai tumbuh ya kecintaan saya kepada bahasa Arab. Dan alhamdulillah ya di Wisma Asuna kemudian di situ ada lagi pelajaran bahasa Arab, bahkan lebih intensif. Ya kalau di Al-Qudwah dulu sepekan cuma sekali, di Wisma Asuna itu sepekan 6 kali. Nah, Wisma Asuna sendiri itu seperti bentuknya rumah ya. Rumah nggak terlalu besar rumahnya. Dan di situ ada 6 kamar ya. Yang 5 kamar ditempati 1 orang dan yang 1 kamar 2 orang. Jadi total semuanya itu penghuni Wisma Asuna itu ada 7 orang. Ya, 7 orang. Semuanya mahasiswa IPB dan semuanya satu angkatan. Angkatan 98 atau angkatan 35. Tapi beda-beda fakultas. Ya, ada yang dari Fateta, Fakultas Teknologi Pertanian, ada Fakultas Kehutanan, ada Fakultas Perikanan, ada Peternakan. Ya, tapi semuanya itu satu angkatan dan semuanya itu biasa rutin ya mengikuti pengajian kitab yang ada pada waktu itu waktu itu pengajiannya pindah dari Cimanggu ke Baranang Siang ke belakang Rumah Sakit PMI Bogor. Itu ada masjid namanya Masjid Asy-Syifa. Nah, di situ setiap hari Ahad rutin ada pengajian kitab dan kita setiap hari Ahad biasanya rutin pergi ke sana. Ya. Dan kemudian di Wisma As-Sunnah ini waktu itu Wisma As-Sunnah itu sebenarnya ya sebelumnya itu adalah rumah warga. Ya, kemudian nggak tahu dibeli atau gimana, saya lupa. Ya, intinya kemudian yang pemilik rumah itu kemudian mengubahnya jadi rumah kos-kosan. Pemiliknya nggak di situ, kalau nggak salah orang Jakarta dia. Orang Jakarta, orang Sawangan saya lupa. Sawangan Bogor atau Jakarta gitu ya. Jadi di kos-kosin dan saya dan teman-teman itu adalah orang yang pertama kali ngekos di situ. Jadi sebelumnya nggak ada namanya. Nah, nama Asuna itu ya kita yang ngasih nama waktu itu. Ya kita yang ngasih nama. Dan ya alhamdulillah kemudian di Wisma Asuna ini kita bisa kembali mengadakan pembelajaran bahasa Arab, majelis bahasa Arab. Di situ pengajarnya ada 2. Yang pertama namanya Ustadz Wandi, ya hafizahullah. Nah, beliau ini tinggal di situ juga sama bareng-bareng. Beliau ini alumni Gontor. Ya, alumni Gontor. Kalau nggak salah lulus tahun 96. Kemudian setelah lulus pengabdian. Nah, waktu itu beliau sempat daftar ke Lipia Jakarta, cuman qadarullah nggak diterima. Akhirnya beliau mendaftar ke IPB, kuliah di IPB, kuliah perikanan, tapi ngambil program D3. Jadi beliau waktu itu satu angkatan dengan kita bareng, ya sama-sama masuknya tahun 98 di IPB. Cuman beliau program D3, sementara kita, ya saya dan teman-teman selain beliau itu program S1 ya. Itu pertama pengajarnya Ustadz Wandi. Ya. Kemudian yang kedua Ustadz Bukit, ini kakak kelas saya, ya Ustadz Bukit hafizahullah, kakak kelas saya di IPB dan satu jurusan kita, ya satu fakultas satu jurusan. Ya, beliau 3 senior ya, 3 tahun di atas saya. Beliau masuk tahun 95, saya masuk tahun 98, berarti beda 3 tahun. Ketika saya tingkat 1, beliau sudah tingkat 4. Ya, tapi beliau tinggalnya di kawasan yang berbeda, ya bukan di Wisma Asuna. Nah, waktu itu pembinaan bahasa Arabnya itu 6 hari. Jadi 3 hari kita belajar ilmu nahwu bersama Ustadz Bukit. Kemudian 3 harinya lagi belajar muhadasah bersama Ustadz Wandi, kawan saya itu. Nah itu, jadi program bahasa Arab di Wisma Asuna seperti itu. Dan kitab apa yang kita pelajari, ya bagaimana metode belajarnya, insya Allah nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.